Tiba pintu bergetar sendiri, seperti ada seseorang yang mencoba keluar. Sinta terhenti. Dari balik pintu terdengar suara tangisan lirih. Lalu, perlahan pintu itu terbuka sedikit. Namanya Sinta, seorang mahasiswi semester 3 yang baru saja pindah ke kota untuk melanjutkan kuliah. Karena biaya pas-pasan, ia memilih kosan sederhana di pinggir kota. Bangunannya sudah tua, tapi harganya murah. Saat pertama kali masuk, Sinta merasa ada yang aneh. Di lorong kos, ada satu pintu yang selalu tertutup rapat, kamar nomor 9. Pintu itu berbeda dari yang lain. Catnya mengelupas, gagangnya berkarat, dan meski semua kamar terisi, kamar itu selalu gelap. Ketika Sinta bertanya pada ibu kos, jawabannya singkat. Kamar itu kosong, nak. Jangan pernah coba buka. Sinta mengangguk, meski hatinya dipenuhi rasa penasaran. Malam pertama, ia belum bisa tidur nyenyak. Tepat jam 2 dini hari, ia mendengar suara ketukan dari arah kamar 9. Sinta menahan napas, pura-pura tidur. Namun suara itu diikuti bisikan lirih seorang perempuan. Buka pintunya. Jantung Sinta berdegup kencang. Ia menutup telinga dengan bantal sampai akhirnya suara itu menghilang. Hari-hari berikutnya, gangguan makin sering datang. Kadang Sinta melihat rambut hitam panjang tercecer di lorong depan kamar 9. Kadang ia mencium bau anyir darah saat melintas di sana. Puncaknya terjadi di malam Jumat. Sinta pulang dari kampus agak larut. Lorong kos gelap, hanya lampu kuning temaram yang menyala. Saat melewati kamar 9, tiba-tiba pintu bergetar sendiri, seperti ada seseorang yang mencoba keluar. Sinta terhenti. Dari balik pintu terdengar suara tangisan lirih. Lalu, perlahan pintu itu terbuka sedikit. Dari celah sempit, ia melihat mata seorang perempuan. Pucat, kosong, menatap lurus ke arahnya. Sinta menjerit kecil dan segera masuk ke kamarnya. Ia mengunci pintu rapat, menyalakan lampu, dan duduk ketakutan. Namun gangguan tidak berhenti. Dari jendelanya, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di lorong. Tepat di depan kamar 9, menunduk sambil berbisik. Temani aku. Malam itu Sinta tidak tidur sama sekali. Keesokan harinya, ia memberanikan diri bertanya pada salah satu tetangga kos yang sudah lama tinggal di sana. Gadis itu menatapnya dengan wajah serius. Kamar 9 dulu ditempati seorang mahasiswi juga. Ia ditemukan meninggal gantung diri di dalam kamar, tepat di depan pintu. Sejak itu, arwahnya sering mengetuk, minta ditemani. Sinta merinding hebat. Ia menyesal tidak mendengarkan peringatan ibu kos sejak awal. Malam-malam berikutnya, suara ketukan tetap terdengar. Kadang lebih keras, kadang hanya lirih. Namun kini Sinta hanya bisa berdoa setiap kali melewati lorong itu. Dan kamar nomor 9 tetap terkunci, menunggu penghuni baru yang mungkin cukup berani, atau cukup bodoh untuk membukanya.